Bab 2685. Menyatu dengan jalur roh. Tidak tahu apakah kedua orang itu sibuk dengan urusan lain, jadi tidak memperhatikan sisi ini, atau sedang menyusun beberapa rencana. Di sisi Erikin, semuanya dilakukan selangkah demi selangkah. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih teknik penempaan tubuh abis. Teknik ini tidak rumit, dan di tangannya ada aliran darah iblis monster tanpa henti, yang dapat digunakan untuk pelatihan. Oleh karena itu, di ruang pemurnian obat, waktu yang digunakan Erikin untuk melatih teknik ini adalah sebulan lebih, dan sepanjang hari terus berendam dalam darah iblis monster. Akibatnya, pemahaman Erikin tentang tubuh pertempuran ini dan tingkat kultivasi, pada saat yang sama, mengalami kemajuan pesat. Lubang ilahi ke-10 tubuh Raja Qin juga segera menyala, tak lama kemudian benar-benar mengembun sepenuhnya. Adapun posisi lubang ilahi, Erikin tidak lagi berani membiarkan lubang ilahi beregenerasi sendirinya, tetapi kali ini dia sengaja mengendalikan organ tubuh. Dengan begitu, 6 lubang ilahi di tubuh Taois, hanya lubang ilahi di tangan kiri yang belum diaktifkan. Waktu yang tersisa untuk memulihkan reiki kerohanian, Erikin mendesak Puppet dan Black Demon untuk menyiapkan lebih banyak objek struktur. Melihat ruang permata, berbagai bluestone berbentuk bujur sangkar yang digunakan untuk membangun istana dewa terus terbentuk, dan Erikin juga dalam suasana hati yang baik. Diperkirakan dalam beberapa hari kemudian, sebelum upacara pembukaan sekte, dirinya bisa membangun seluruh struktur utama istana Dewa Qingyi. Selain itu, Erikin juga memeriksa Sky Eater. 3 Sky Eater tingkat Raja Semu, setelah menyerap angin Reiki, akhir-akhir ini selalu tertidur. Namun, melihat warna tubuh mereka, warna hitam semakin berkurang, dan hampir seluruh tubuhnya sudah berwarna emas. Ini juga merupakan sebuah perubahan yang sangat jelas dalam evolusi berkelanjutan Sky Eater. Pada hari ketiga, Juanhu akhirnya tiba di sini bersama rombongan kultivator Sekte Kebenaran. Alasan mereka datang secara terpisah, karena kultivator Sekte Kebenaran sangat banyak. Di antara 3.000 lebih kultivator, ada lebih dari 1.000 fase transendensi. Formasi seperti ini, jika bergegas bersama-sama, takutnya sebelum tiba di sekte, sudah diawasi banyak orang. Apalagi Juanhu mengetahui bahwa Sekte Kebenaran sedang diawasi oleh berbagai kekuatan, dan juga dengan sengaja mengeluarkan kapal spiritual yang sebelumnya digunakan di lautan tak berujung. Beberapa kultivator tidak hanya datang secara terpisah, tetapi juga naik kapal spiritual. Kalaupun ada pengintai, sulit untuk memahami situasi khusus Sekte Kebenaran. Ini juga karena selain kepintaran Juanhu, alasan mengapa Nicholas Peng mengatur agar Juanhu tetap tinggal dan memimpin semua orang, itu karena dia menyadari Juanhu juga memiliki beberapa bakat keterampilan dalam mengelola sekte. Apakah ini sekte kita di masa depan? Dengar-dengar leluhur perintis mengatur kedatangan ketua sekte dan yang lainnya datang. Tempat ini kelihatannya sangat bagus. Ini benar-benar leluhur perintis. Saat semua kultivator Sekte Kebenaran terbang turun dari kapal spiritual dan melihat sekeliling, hati merasa sangat bersemangat. Semua orang juga tahu, jika ingin memilih kembali lokasi di jalur Gunung Sihir dan membuka sebuah sekte, tidak hanya akan sangat sulit, tetapi juga tidak akan ada tempat yang bagus. Alhasil, Erikin tidak hanya menemukan tempat yang bagus, tetapi di sini juga sudah ada banyak sekte, yang berarti bahwa setiap orang tidak perlu memulai dari awal. Namun, kejutan yang Erikin berikan kepada semua orang tidak hanya ini. Saat semua kultivator datang kemari, ini berarti Sekte Kebenaran yang sebenarnya akan dibangun mulai saat ini. Jalur roh bawah tanah itu, sudah waktunya diganti. Erikin terbang keluar dari kamar dan datang ke puncak gunung di bawah tatapan semua orang. Bagi kultivator fase penilaian,
Untuk mengganti jalur roh tidaklah sulit, dan ada banyak cara untuk menyelesaikannya. Namun, Erikin berpikir sejenak, lalu menyadari menggunakan pola dewa untuk memasukkan jalur roh ke dalam bumi adalah cara yang paling mudah, dengan kerugian paling sedikit. Berdiri di puncak gunung, ekspresi Erikin serius, kedua jarinya menjadi kuas, mengukir jejak demi jejak di kehampaan. Cahaya menyebar ke sekeliling sedikit demi sedikit, dan sebuah pola dewa yang sangat misterius dan bercahaya terus memadat. Leluhur perintis sedang buat apa? Sepertinya, semacam pola dewa, tapi aku tidak tahu apa jenisnya. Semua orang mendongak dan melihat ke atas, semuanya berdiskusi. Vinolasu, Tenno Zhang dan Nicholas Peng merasakan pergerakan itu dan berjalan keluar satu demi satu. Hanya melihat di puncak gunung, gerakan Erikin menggambar pola dewa semakin cepat, dan aura di sekitar pola dewa menjadi lebih bergejolak, merangsang kehampaan, lalu meledakkan angin dahsyat di sekeliling. Dalam embusan angin, pakaian dan rambut panjang Erikin berhembus. Di bawah cahaya pola dewa, Erikin mengambang seperti makhluk abadi. Dengan pola dewa yang akhirnya memadat, Erikin membuat pola dewa dan embos di puncak gunung dengan satu telapak tangan. Weng! Kaki semua orang bergetar seketika, mereka merasakan perubahan tertentu di seluruh pegunungan. Dan kemudian, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Tangan kiri Erikin membuat pola dewa dan embos, di saat membalikkan tangan kanan, entah dari mana, menangkap seekor naga Reiki raksasa dengan tubuh lebih dari 1000 kaki. Seluruh tubuh ini dipadatkan oleh cahaya Reiki, seperti eksistensi naga raksasa. Setelah muncul, langsung memutar tubuhnya dengan sekuat tenaga, seolah-olah mencoba melarikan diri untuk bertahan hidup. Tetapi jika Erikin dibandingkan dengannya, tubuhnya sangat kecil, tetapi hanya dengan kekuatan satu tangan, sudah bisa membuat naga Reiki raksasa ini tidak dapat melarikan diri. Sepertinya ini jalur roh. Begitu besar, jalur roh dengan Reiki yang begitu murni. Dan itu jalur roh berbentuk naga, keberadaan terpuncak dari semua jalur roh. Di bagian bawah, melihat pemandangan ini, mata semua orang melebar. Mata semua orang hampir bersinar, dan dalam hati penuh dengan kejutan. Nicholas Peng juga tertegun sejenak, dan akhirnya sedikit mengerti. Bocah Erikin ini, tidak heran saat aku mencari tempat, tidak perlu memikirkan masalah jalur roh, ternyata di tangan bocah ini memiliki jalur roh 1000 kaki. Terlepas dari sebuah sekte besar, jalur roh ini tampaknya agak kecil. Namun jalur roh semacam ini, setelah terendam ke dalam tanah, akan terus memancarkan Reiki dan menyebar ke sekitarnya. Sebuah jalur roh berbentuk naga dengan panjang 1000 kaki, sudah cukup besar untuk menempuh jarak ratusan mil. Jangankan sekte kebenaran, meski luasnya 3-5 kali lipat dari luas saat ini, itu sudah cukup. Di atas puncak, setelah mengeluarkan jalur roh dari dalam ruangan permata. Segera setelah itu, Erikin meraih jalur roh naga raksasa dan menariknya langsung ke atas pola dewa. Pong! Seperti paus raksasa yang menelan laut, sebuah kekuatan hisapan tak terbatas meledak di atas pola dewa. Seluruh jalur roh dengan cepat tersedot oleh pola dewa, melalui aktivasi pola dewa, tidak ada jejak mengalir pergi, semuanya mengalir ke jalur pegunungan. Pada saat berikutnya, semua orang tiba-tiba merasa terkejut dan ajaib, dunia di sekitarnya tampaknya telah berubah. Dari kedalaman bumi, Reiki yang kaya menyebar. Hanya berdiri di sini saja, tanpa pelatihan yang disengajakan, kelelahan dalam perjalanan bergegas kemari, sudah berkurang banyak. Kekentalan Reiki ini, banyak kultivator yang merasakannya untuk pertama kalinya dalam hidup ini. Semua orang menjadi sedikit bersemangat. Berkultivasi di lingkungan ini, diperkirakan peningkatan kultivasi pasti lebih cepat dari tempat biasa.
Tidak disangka menyatu dengan jalur roh yang sebelumnya sudah hampir layu. Di bawah berkat pola dewa ini, memang jauh lebih kuat dari integrasi paksa. Di puncak gunung, Erikin merasakan jalur roh di bawah tanah telah stabil sepenuhnya, lalu mengangkat alisnya. Tidak disangka, ada kebahagiaan yang tak terduga. Bersambung.